Iya, kembali lagi bersama saya Mailina Kamila sebagai pemandu acara penyambutan mahasiswa baru semester 2 tahun akademik 2023-2024 ya. Kita akan memulai sesi 2, di mana di sesi 2 ini kita akan berbicara tentang multikampus dan layanan kesehatan di lingkungan ITB. Dengan saya sudah hadir dua narasumber yang berbeda dengan sesi 1 tadi ya. Ada Profesor Dr. Agus Jatnika Effendi, PhD, selaku Direktur Kampus Jatinangor. Selamat pagi Pak Agus. Kemudian ada juga Ibu Cokorda Istri Armina Padma Sawitri, SSI, MSI, sebagai Kepala Bidang Pelayanan UPT Kesehatan di ITB. Selamat pagi Bu Armina ya. Betul. Baik. Kita akan langsung saja simak paparan dari Bapak Agus mengenai multikampus ITB dan layanan-layanan atau fasilitas-fasilitas akademik di ITB ya. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu Moderator pembawa acara. Jadi pada pagi ini terima kasih saya sudah diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan sedikit saja tentang konsep multikampus ITB. Khususnya saya akan lebih sedikit menjelaskan kampus Jatinangor karena kalau untuk kampus Cirebon tadi sudah kita lihat videonya ya, itu mostly adalah tentang kampus Cirebon, sehingga nanti saya sedikit saja mengulas kampus Jatinangor. Baik, jadi ini adalah penampakan dari kampus Jatinangor dari luar ya. Jadi memang unik ITB ini. Jadi semua kampus ITB itu harus memandang gunung. Di sini Gunung Tangkuban Perahu, di Cirebon Gunung Ciremai, di Jatinangor memandang Gunung Manglayang. Itu uniknya multikampus ITB. Jadi pada dasarnya kenapa ITB mengembangkan konsep multikampus? Meningkatkan kapasitas pelaksanaan Tridharma, begitu ya. Jadi di sini termasuk tentunya pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, begitu. Hanya saja kampus-kampus yang ada atau konsep multikampus yang dikembangkan oleh ITB ini pada dasarnya adalah untuk komplementari dan sinergitis. Jadi bukan meniru kampus Ganesha, tapi saling melengkapi, komplementari. Itu konsep dasarnya. Walaupun memang jadi terbagi bahwa Ganesha adalah sebagai kampus utama, 3 kampus lain adalah sebagai kampus multikampus begitu. Tapi konsepnya sekali lagi yang harus ditekankan di sini adalah saling melengkapi. Jadi apa yang tidak ada di kampus utama itu dilengkapi di kampus Jatinangor, kampus Ganesha, kampus Cirebon maupun kampus Jakarta. Nah, secara konseptual kampus Ganesha itu sekarang ini adalah untuk optimalisasi. Karena kan ruang sudah terbatas, populasinya sudah banyak, jadi dioptimalkan bagaimana supaya kampus ini termanfaatkan dengan baik. Nah, kalau kampus Jatinangor itu utilisasi. Karena dulu kampus ini kapasitasnya cukup besar, tapi ternyata mahasiswanya hanya sedikit begitu ya. Nah, dengan konsep yang ada, maka Jatinangor ini adalah untuk utilisasi. Kemudian untuk pengembangan, development itu di kampus Cirebon. Kemudian ketika arahnya lebih ke arah bisnis, walaupun saya tidak berani mengatakan itu adalah komersialisasi, tapi lebih ke arah bisnis ya kampus Jakarta adalah tempatnya. Jadi kurang lebih begitu konsep dari multikampus yang dikembangkan oleh ITB. Baik, nah ini beberapa asas yang harus kami patuhi
sesuai dengan SK peraturan dari Senat Akademik tahun 2021 bahwa pada dasarnya ada beberapa asas, ada beberapa aspek yang harus kami penuhi. Jadi yang pertama tentunya paling penting bagi kita semua yang di sini ya sebagai mahasiswa adalah terutama prinsip kesetaraan. Karena bagaimanapun juga bahwa akademik atmosfer yang dikembangkan baik di kampus Jatinangor, kampus Cirebon maupun kampus Jakarta itu harus setara dengan kampus Ganesha. Begitu. Nah itulah yang terus kami kembangkan. Jadi untuk teman-teman nanti ya yang akan melaksanakan studinya terutama di kampus Jatinangor, karena kan yang sudah ada magisternya itu kan kampus Ganesha, kampus Jatinangor dan sebagian di kampus Jakarta. Di kampus Cirebon belum ada begitu. Jadi ya pada dasarnya tidak perlu khawatir begitu bahwa ITB akan menerapkan prinsip asas kesetaraan dan juga tentunya kalau kita lihat bagian bawah saja yang aspek eksternal. Jadi pada dasarnya memang konsep yang dikembangkan adalah bagaimana supaya hubungan dengan eksternal berjalan baik sesuai dengan kearifan lokal. Jadi misalnya untuk Jatinangor, katakanlah Jatinangor ini sekarang terkenal dengan KPJ, Kawasan Perkotaan Jatinangor. Nah kita harus menyesuaikan bagaimana Jatinangor ini menjadi one and the only sebetulnya saat ini adalah kecamatan yang sudah diresmikan sebagai kawasan perkotaan di Indonesia ini begitu. Nah itu di sana banyak sekali ya ruang-ruang untuk melakukan studi. Kemudian kalau kampus Cirebon katakanlah sekarang kan berkembang dengan rebana. Nah ini luar biasa potensinya. Itulah yang harus kami lakukan. Jadi di sini terkait dengan aspek interaksi dengan entitas eksternal. Jadi silahkanlah ini dibaca bagaimana asas-asas yang kami terapkan. Jadi sekali lagi poin saya adalah pada dasarnya bahwa teman-teman tidak perlu khawatir meskipun harus melaksanakan studi di Jakarta atau di Jatinangor begitu tidak di kampus utama, tapi pada dasarnya kami menerapkan asas kesetaraan dan asas transparansi. Jadi semua informasi yang ada di kampus Ganesha itu akan tetap bergulir ke kampus-kampus lainnya begitu. Itu yang kami lakukan. Baik, secara cepat saja ini gambaran kampus Jatinangor. Karena kalau kampus Cirebon tadi sudah bisa dilihat ya di video sebelumnya. Nah ini adalah kurang lebih existing kampus Jatinangor. Jadi ini hanya sekitar 18% yang areanya terbangun. Jadi kalau kami mengklaim sebagai green campus, saya pikir logis saja dari warnanya saja sudah green begitu ya. Tapi sesungguhnya tidak itu tentunya bahwa konsep green campus yang ingin kami kembangkan adalah ini. Jadi pada dasarnya kampus Jatinangor itu diharapkan menjadi high tech dan eco kampus sebagai representasi bagaimana ITB berkomitmen terhadap konsep eco kampus begitu. Nah ini adalah implementasinya di kampus Jatinangor. Jadi beberapa bisa dibacalah di sini ya. Jadi pada dasarnya bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan kita berinteraksi dengan masyarakat lokal, bahwa pada dasarnya kita mempertahankan konsep sustainability yang sekarang jadi hot issue begitu ya, bahwa kita tetap merefer kepada SDGs, Sustainable Development Goals dan sebagainya. Jadi ini kurang lebih target-target yang dicapai. Nah, untuk mencapai target ini semua ya kita perlu master plan yang bagus. Jadi ini tadi ini apa lebih detailnya saja ya. Jadi contohnya bagaimana sistem pergerakan internal, konsumsi air, penghijauan, pengelolaan sampah dan seterusnya. Ini beberapa implementasi dari bagaimana kampus Jatinangor ini diarahkan menjadi eco kampus. Jadi akan menjadi tempat yang menurut kami tentunya tempat yang yang nyaman lah untuk nanti Anda semua yang akan melaksanakan studi di kampus Jatinangor atau menjadikan area Jatinangor sebagai objek penelitiannya. Itu ya kami tentunya sangat welcome. Kami akan memfasilitasi karena saat ini sangat banyak sebetulnya penelitian-penelitian mahasiswa di kampus Ganesha yang melaksanakan di Jatinangor maupun Cirebon. Baik, nah ini master plan ITB secara cepat saja begitu ya. Maaf, master plan ITB kampus Jatinangor dalam mengakomodir tadi konsep dari high tech dan eco kampus begitu. Nah ini kurang lebih di masa yang akan datang ya tentunya untuk saat ini tidak semua bisa kami penuhi begitu ya. Jadi ada satu yang akan segera terjadi itu adalah integrated lab terintegrasi. Nah ini adalah lab yang akan memfasilitasi pelaksanaan terutama penelitian bagi para dosen dan bagi para mahasiswa postgraduate tentunya. Jadi ini adalah sekali lagi cita-cita ITB begitu ya yang mudah-mudahan ya dalam 20-30 tahun ke depan ini bisa terrealisasi karena memang masif tentunya yang diperlukan, tapi paling tidak kami sudah punya konsep bagaimana ITB memiliki eco kampus dan ini adalah master plan yang harus kami laksanakan. Baik,
Nah ini yang tadi saya sampaikan, integrated lab, ya lab terpadu. Disinilah yang akan segera kita bangun tahun ini, insya Allah begitu akan mulai bisa digunakan di akhir tahun 2024 sebagai lab terpadu, di mana di sini itu berbagai aktivitas penelitian bagi teman-teman dosen, apalagi mahasiswa yang terlibat di dalamnya itu akan bisa memanfaatkan gedung ini secara optimal. Jadi mungkin bagi yang baru masuk sekarang pasti ada kesempatan untuk memanfaatkan gedung ini yang insya Allah pembangunannya akan dimulai di sekitar bulan Maret 2024 ini. Baik, saya pikir itu secara cepat saja karena waktunya singkat ya. Jadi itu kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan terkait konsep multikampus ITB dan apa yang dilakukan ITB. Selanjutnya barangkali mungkin nanti saat tanya jawab akan lebih tereksplor. Baik, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus atas paparannya mengenai multikampus. Jadi apa sih bedanya kampus yang di yang di Bandung, Jatinangor, kemudian di Cirebon dan juga di Jakarta ya. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan pembicaraan mengenai layanan kesehatan di ITB. Jadi layanan apa saja yang bisa dinikmati gitu ya sebagai mahasiswa ITB, dan ini akan dijelaskan oleh Ibu Armina. Silakan Ibu Armina. Baik, selamat pagi dan terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili Kepala UPT Layanan Kesehatan ITB yang berhalangan hadir. Beliau mohon maaf karena ada penugasan lain. Nah, saya di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai apa sih fasilitas layanan kesehatan di ITB yang disediakan untuk mahasiswa. Nah, ini sejarah singkat saja bahwa sebetulnya sudah sangat lama kesehatan ini menjadi perhatian di kampus ITB. Awalnya memang diprakarsai oleh ibu-ibu Dharma Wanita di ITB, tapi kemudian hingga saat ini menjadi unit auxiliary di bawah ITB karena kami sangat percaya bahwa kesehatan adalah salah satu aspek penting yang sangat mendukung keberhasilan kegiatan belajar dan mengajar seperti itu. Saat ini untuk klinik in-house yang memang di bawah manajemen UPT Layanan Kesehatan memang baru ada 2 dan letaknya di kampus Ganesa. Yang pertama adalah Klinik Utama Bumi Medika Ganesa di Jalan Gelap Nyawang, dan juga Klinik Pratama ITB yang baru berdiri mungkin di sekitar tahun 2019-an yang berada di Jalan Ganesa. Kami bisa diakses dari berbagai channel, ada website, ada Instagram, ada email, dan juga ada WhatsApp ya. Nah, ini adalah sedikit struktur organisasi kami, ada kepala UPT-nya Bapak Diki dan saya ada di kepala bidang pelayanan, dan kemudian ada satu lagi kepala bidang sumber daya Bapak Peri. Nah, kita lihat dulu dari klinik in-house. Klinik in-house yang pertama adalah Klinik Pratama ITB yang letaknya di Jalan Ganesa. Kalau Anda tahu lapangan sipil mungkin di seberangnya gitu ya. Nah, Klinik Pratama ini memberikan layanan medis dasar, terutama untuk pelayanan medis umum, dokter umum jadinya, dan juga dokter gigi umum. Ada konsultasi, ada tindakan-tindakan sederhana, operasi-operasi sederhana seperti contohnya pengangkatan mata ikan bisa dilakukan di situ. Dan ada juga layanan penunjang seperti layanan kefarmasian, ada laboratorium klinik, dan juga kesehatan ibu dan anak yang memang dilaksanakan oleh mitra kami, jejaring kami. Nah, Klinik Pratama ITB ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang ingin memindahkan BPJS-nya ke Klinik Pratama selama mungkin masa studi di kampus Ganesa, mangga dipersilahkan, dan kebetulan Klinik Pratama tahun ini juga baru mendapatkan akreditasi dengan tingkatan yang paling tinggi yaitu tingkatan paripurna. Nah, ini adalah beberapa profil dokter umum, ada Dokter Nuri Manda yang baru bergabung jadi belum ada fotonya, kemudian ada juga di Poli Gigi. Nah, itu adalah Klinik Pratama ITB yang memberikan pelayanan medis dasar. Untuk pelayanan medis spesialistiknya itu ada di Klinik Utama Bumi Medika Ganesa yang tahun lalu baru mendapatkan perpanjangan izin. Ada 3 poli spesialis utama, ada poli psikiatri dengan Dokter Dini, poli spesialis mata dengan Dokter Luh, dan kemudian poli penyakit dalam dengan Dokter Rekta. Ada layanan penunjangnya, ada radiologi, depo farmasi, dan laboratorium. Nah, kalau yang tadi Klinik Pratama ini bukannya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau di Klinik Utama Bumi Medika Ganesa ini bukannya dari siang sampai malam, jam 1 sampai jam 8. Dan kebetulan kami ada program sampai dengan tanggal 29 Februari dalam rangka ulang tahun UPT Yankes, terutama Klinik Utama Bumi Ganesa ini ada layanan konsultasi dokter gratis untuk sivitas ITB maupun umum sampai dengan 29 Februari. Mangga silakan dimanfaatkan.
Nah, ada beberapa klinik atau vaskes, sayangnya kita memang belum punya ini klinik in-house, tapi kami punya klinik mitra di multi kampus di Jatinangor dan di Cirebon. Mangga silahkan nanti di website kami juga akan kami cantumkan mitra-mitra kami. Jadi di klinik mitra ini semua subsidi yang berlaku di klinik in-house berlaku juga di klinik mitra. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, subsidi layanan kesehatan. Jadi sebagai mahasiswa Anda berhak untuk mendapatkan beberapa subsidi layanan kesehatan. Yang berlaku secara umum adalah subsidi mengenai obat. Jadi kalau mendapatkan resep dari dokter in-house atau dari dokter klinik mitra yang sudah ditampilkan sebelumnya, maka Anda berhak untuk mendapatkan subsidi obat sebesar 50.000. Nah, kemudian untuk biaya konsulnya sendiri pun itu sudah tersubsidi ya. Anda bisa bandingkan dengan layanan di luar. Layanan umum di klinik in-house maupun di klinik mitra itu hanya dikenakan biaya 20.000, sedangkan layanan spesialis hanya 60.000. Ini mencakup biaya konsultasi dan juga biaya pendaftaran. Nah, kemudian untuk tindakan-tindakan tertentu, misalnya ada tindakan gigi, pencabutan dan lain-lain, itu ada subsidi juga yang tergantung dari jenis tindakannya. Mangga bisa dilihat di internet, dicari ada standar tarif layanan laboratorium dan layanan pendukung, itu memuat semua tarif-tarif dan juga termasuk subsidi yang berhak diberikan. Nah, terlepas tapi dari subsidi, sebetulnya kita selalu mewanti-wanti mahasiswa untuk keep in mind gitu ya, bahwa kondisi darurat itu akan mungkin selalu terjadi dan kadang-kadang kita ya amit-amit jangan sampai ya, tapi ada masalah-masalah kesehatan yang sifatnya katastrofik, membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya, sehingga tidak ada salahnya kita selalu melindungi diri kita dengan asuransi kesehatan. Saat ini memang Klinik Pratama bekerja sama dengan BPJS Kesehatan karena kami memandang satu, ini merupakan mandat dari negara, kedua juga saat ini BPJS Kesehatan dengan segala kelemahannya adalah asuransi kesehatan yang coveragenya paling luas. Jadi semua biaya rawat jalan, semua pemeriksaan laboratorium dasar sesuai indikasi dan obat-obatan yang masuk ke dalam formularium nasional itu semua dijamin. Kemudian juga ada layanan gawat darurat, rawat inap, kehamilan, melahirkan, dan kelebihannya lagi adalah bahwa tidak ada plafon penggantian. Jadi tidak ada limit atas selama sesuai kelas layanannya. Kemudian juga tidak ada batasan terhadap pre-existing condition atau misalnya penyakit bawaan. Kalau ada penyakit bawaan tidak dijamin, tidak seperti itu. Nah, ini adalah salah satu keunggulannya. Untuk itu kami menyarankan agar rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu memiliki BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan selama misalnya Bapak Ibu berdomisili misalnya di Ganesha gitu ya selama 2 sampai 4 tahun misalnya, Anda bisa memindahkan vaskes satunya ke Klinik Pratama ITB dengan menggunakan JKN Mobile. Keunggulannya apa? Keunggulannya selama Anda berada di daerah Ganesha, maka perujukan kalau misalnya membutuhkan rumah sakit dan lain-lain akan ada di area itu juga gitu ya, dan memudahkan proses perujukan, memudahkan proses pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi sangat disarankan apabila Anda berdomisili dan beraktivitas banyak di sekitar kampus Ganesha untuk memindahkan BPJS Anda ke vaskes satunya ke Klinik Pratama ITB. Apabila Anda berdomisili mungkin di multi kampus, maka bisa menghubungi klinik-klinik mitra tadi apakah bisa dipindahkan ke situ, karena itu akan sangat memudahkan pemberian pelayanan. Nah, apabila ada pertanyaan lebih, Anda bisa langsung mampir ke Klinik Pratama ITB, ada petugas BPJS di sana untuk mungkin jika ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Tapi nanti juga mungkin di sesi tanya jawab bisa dibahas kembali gitu ya kalau ada pertanyaan. Baik, mungkin itu sekian dari layanan kesehatan yang bisa informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih. Mangga saya kembalikan ke Ibu MC. Ya, terima kasih Ibu Armina atas paparannya mengenai layanan-layanan kesehatan yang ada di ITB. Jadi tidak perlu khawatir ya untuk para mahasiswa yang memang walaupun maksudnya klinik in-house-nya ada di Ganesha, tetapi di kampus-kampus lainnya juga kita punya partner klinik rekanan yang layanannya cukup kurang lebih sama gitu ya dengan yang ada di Ganesha. Ya, baik, sekarang kita akan lanjutkan ke sesi pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan dari Irina, bagaimana cara memindahkan sementara BPJS Kesehatannya untuk dapat langsung vaskes yang terhubung dengan ITB? Bu Armina, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya BPJS sudah mempermudah cara memindahkan vaskes dengan menggunakan JKN Mobile. Jadi pastikan yang pertama download JKN Mobile, kemudian di situ ada profil, cek profil kita, kemudian pindahkan vaskes satunya.
Jadi nanti kalau misalnya vaskes satunya sudah dipindahkan ke klinik Pratama ITB, maka nanti langsung akan menjadi akan terdaftar di vaskes klinik Pratama ITB. Tapi memang berlakunya itu di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya memindahkan vaskesnya itu sekarang nih di bulan Januari, itu baru berlaku di bulan Februari. Nah kalau mau berobat silahkan, misalnya nih belum 1 Februari tapi saya mau berobat nih ke klinik Pratama ITB, silahkan hubungi petugas yang ada di klinik Pratama. Karena sebetulnya kami itu boleh melayani 2 orang pemegang BPJS dari eksternal, sebetulnya seperti itu. Gitu. Jadi silahkan download mobile JKN-nya, nanti di situ silahkan langsung klik profilnya, kemudian dilihat di mana vaskes satunya, nanti bisa dipindahkan ke klinik Pratama ITB, seperti itu. Iya, jadi sebenarnya cukup mudah ya untuk memindahkan dari vaskes domisili mahasiswa ke ITB ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Reksa Akbar. Kalau ingin medical check up rutin, apakah bisa di klinik Pratama ITB atau klinik kesehatan ITB yang lain? Baik, kalau medical check up rutin sebetulnya itu bisa dilakukan di klinik Pratama ITB, tapi tergantung dari tingkatan check up-nya nih mau sampai mana nih gitu ya. Kalau misalnya membutuhkan radiologi dan lain-lain, itu saya sarankan ke klinik yang BMG. Mungkin ketemu dengan dokter rekta penyakit dalam untuk dapat rujukan medical check up-nya mau apa aja nih kontennya. Tapi kalau misalnya yang sederhana saja bisa di klinik Pratama ITB, minta rujukan dari dokter-dokter umum, rekan-rekan dokter umum, nanti kemudian bisa dipilihkan apa kira-kira yang dibutuhkan di medical check up-nya, seperti itu. Nah, tapi mungkin untuk laboratoriumnya itu kan kami masih jejaring, jadi nanti satu bisa petugas dari laboratorium jejaring yang ke klinik, atau bisa dari pasien yang dirujuk ke laboratorium jejaring, seperti itu. Iya, baik. Semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya ada dari Adinda. Subsidi di sini belum termasuk untuk asuransi kesehatan atau BPJS kah? Betul, sampai saat ini mohon maaf tapi belum ada memang subsidi untuk si iuran kesehatan BPJS-nya itu sendiri. Tapi kalau misalnya nanti berobat ke klinik in-house gitu ya, itu akan mendapatkan subsidi tadi, subsidi obat ataupun subsidi tindakan seperti itu. Tapi tentu saja kalau memang sudah punya BPJS semuanya akan di-cover oleh kapitasi BPJS-nya seperti itu. Iya. Baik, jadi ini sebenarnya pertanyaan lebih banyak ke layanan kesehatan ya. Jadi Pak Agus bisa dengan duduk santai gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan Pak dari saya Pak. Apakah ada transportasi yang difasilitasi oleh kampus untuk perpindahan dari satu kampus ke kampus lain Pak? Ya baik, ya itu memang yang paling krusial sebetulnya ya. Jadi konsep multi kampus karena memang jaraknya lumayan. Jadi kalau ke Jatinangor itu sekitar 45 menit, ke Cirebon 1,5 jam. Itu perjalanan yaitu via tol. Ya alhamdulillah semua sudah dari pintu tol ya. Jadi kampus Jatinangor keluar tol Jatinangor, nanti kampus Cirebon keluar Arjawinangun. Kampus Jakarta ya keluar tol dalam kota. Artinya semua terakses dengan mudah. Tapi memang betul pertanyaan adalah bagaimana akses mahasiswa terutama. Karena untuk para dosen, para peneliti sudah ada transportasi yang kami sediakan shuttle ya. Jadi kalau untuk para dosen, para peneliti dosen terutama itu setiap jam ada pulang pergi Jatinangor Ganesha. Kemudian untuk ke Cirebon sehari 2 kali. Nah untuk mahasiswa itu sebetulnya kami fasilitasi. Kami punya 2 armada bis yang akan mengangkut 3 kali. Jadi pagi, siang, sore. Dari Ganesha menuju ke Jatinangor gitu. Nah sementara untuk ke Cirebon memang diharapkan mahasiswa kalau akan di Cirebon memang akan berdomisili di sana, diharapkan tidak ada transport yang krusial di situ karena terlalu jauh ya kalau harus bolak-balik. Tapi kalau untuk kampus Jatinangor kita ada 3 shift begitu dengan armada 2 bis pagi, siang, sore. Jadwalnya silahkan dilihat di Direktorat Sarana Prasarana karena yang bertanggung jawab terhadap transport mahasiswa adalah Ditetsp sebetulnya dalam hal ini begitu. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Agus atas jawabannya ya. Jadi mungkin ini bisa ada gambaran gitu ya mahasiswa jika memang ingin berkunjung ke ITB karena di kampus Ganesha maksudnya ya. Jadi karena memang beberapa fasilitas atau mungkin kayak kampus Ganesha itu seperti pusat pemerintahannya gitu ya. Jadi semua barangkali ada perlu di kampus Ganesha. Baik,
kalau begitu sepertinya itu akan menjadi akhir dari sesi kedua gitu ya. Semoga rekan-rekan semua dapat gambaran mengenai multi kampus di ITB dan juga layanan-layanan kesehatan yang difasilitasi oleh ITB sebagai mahasiswa ITB gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus dan juga Bu Armina atas informasinya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi ketiga. Di sesi ketiga ini kita akan memaparkan mengenai penelitian dan inovasi. Ini adalah hal yang sangat berkenaan dengan kegiatan akademik mahasiswa ini gitu ya. Jadi sebelumnya kita akan menyimak video yang akan di layar masing-masing, silakan.